Kalau kita ngomongin bisnis, apa sih tujuannya? Ya satu, udah pasti. Cari untung, cari laba. Itu kan tolok ukur paling dasar buat bilang sebuah bisnis sukses atau enggak. Tapi, tunggu dulu. Mungkin kedengarannya aneh ya. Masa sih cara hitung laba bisa salah? Ternyata ada loh biaya siluman yang sering banget kita lupain. Dan ini bisa mengubah segalanya. Siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat konsep laba dari sudut pandang yang sama sekali beda. Rumus ini kita semua udah hafal di luar kepala kan? Ini dasar dari semua laporan keuangan. Semua pemasukan dikurangi semua pengeluaran. Kelihatannya simpel banget, lurus-lurus aja nggak mungkin salah lah. Oke, total pendapatan. Ini nih bagian yang paling asik. Semua duit yang masuk ke kantong bisnis kita dari hasil jualan produk atau jasa. Makin gede angkanya, ya makin seneng kita. Dan disinilah ceritanya mulai jadi seru. Total biaya. Ini semua uang yang kita keluarin buat jalanin bisnis. Tapi pertanyaannya, yakin nih kita udah ngitung semua pengorbanan kita? Jadi gini, ternyata nggak semua biaya itu sama. Ada biaya yang kelihatan jelas, ada juga yang tersembunyi. Jadi ada dua jenis nih. Pertama, biaya eksplisit. Ini gampang, semua pembayaran yang benar-benar keluar dari rekening Anda. Di sisi lain, ada yang namanya biaya implisit. Nah, ini yang tricky. Ini soal nilai kesempatan terbaik yang kita korbankan. Bukan soal uang yang keluar, tapi soal uang yang seharusnya bisa masuk, tapi nggak jadi. Biaya eksplisit ini yang paling gampang dikenali deh. Ada tagihan datang, ya kita bayar. Semuanya jelas, tercatat rapi di pembukuan. Nah, ini dia jebakannya. Biaya implisit itu adalah biaya kesempatan. Contohnya, gaji gede yang Anda tinggalin buat mulai bisnis sendiri, itu biaya yang super nyata loh, walaupun nggak ada sepeser pun uang keluar dari dompet Anda buat itu. Nah, karena ada dua jenis biaya yang beda banget, artinya ada dua cara yang beda juga buat ngelihat laba. Dan perbedaan ini, penting banget. Laba akuntansi itu cuma ngitungin duit yang beneran keluar masuk. Ini angka yang kita kasih ke kantor pajak. Tapi, laba ekonomi, nah ini yang lihat gambaran lengkapnya, termasuk semua kesempatan yang kita korbankan. Ini angka yang kita pakai buat bikin keputusan bisnis yang pintar. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Anda bisa aja kelihatan super sukses di atas kertas, bayar pajak gede, tapi sebenarnya setiap tahun Anda malah jadi lebih miskin. Ngeri kan? Oke, biar nggak abstrak, yuk kita bikin ini jadi lebih nyata. Kita lihat langsung di sebuah studi kasus. Kenalan dulu ya, namanya Erin. Kita bakal bedah kasus Erin ini pakai 4 langkah simpel aja buat ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka yang bakal dia hadapin. Langkah pertama, biaya yang kelihatan. Gampang. Erin ini kan butuh sewa kantor sama bayar gaji asisten. Nah, ini biaya yang bakal dia bayar langsung pakai uang. Jadi totalnya berapa? $85.000 per tahun. Ingat-ingat angka ini ya, ini biaya yang bakal dilihat sama akuntannya Erin. Oke, Erin ini ngarepin bisa dapat pendapatan $200.000. Kalau kita kurangi sama biaya eksplisit yang tadi, kita dapat deh laba akuntansinya. Dan hasilnya plus $115.000. Wow, kelihatannya ini keputusan yang gampang banget ya. Angka segini di laporan keuangan itu luar biasa. Erin kelihatan bakal sukses besar. Tapi, tunggu dulu. Ini baru setengah cerita. Angka inilah yang sering banget jadi ilusi. Ilusi laba yang sekarang mau kita bongkar. Ini dia pertanyaan paling penting dari semuanya. Buat dapat laba $115.000 itu, apa sih yang harus Erin korbankan? Disinilah si biaya siluman tadi muncul. Ini dia, biaya terbesarnya yang nggak akan pernah ada di laporan keuangan manapun. Buat buka firma hukumnya sendiri, Erin harus resign dari kerjaannya sekarang, yang gajinya $125.000 setahun. Inilah biaya kesempatannya. Inilah harga yang harus dia bayar untuk mimpinya. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Yuk, kita hitung laba yang sebenarnya, laba ekonomi Erin. Rumusnya gampang. Kita ambil total pendapatannya, terus kita kurangi bukan cuma sama biaya eksplisit, tapi juga sama biaya implisit yang gede banget tadi. Gajinya yang hilang itu. Dan inilah kenyataan yang mungkin bikin kaget. Setelah kita hitung semuanya, yang kelihatan dan yang tersembunyi, bisnis barunya Erin ternyata rugi $10.000 setiap tahun. Laba akuntansi yang gede tadi, ternyata cuma ilusi. Terus, artinya apa nih? Artinya, di atas kertas buat urusan pajak, bisnis Erin memang untung. Tapi kenyataannya, dengan buka bisnis sendiri, dia justru jadi $10.000 lebih miskin tiap tahun dibanding kalau dia diam aja di kerjaannya yang lama.
Nah, laba ekonomi inilah yang ngebongkar kebenaran pahit di balik angka-angka yang kelihatannya bagus. Jadi, lain kali sebelum Anda mau ambil keputusan besar, entah itu memulai bisnis, lanjut sekolah lagi, atau pindah karir, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih biaya kesempatan yang tersembunyi di balik keputusan saya ini? Karena pada akhirnya, paham soal biaya yang nggak kelihatan inilah yang jadi pembeda antara sukses beneran dan cuma kejebak dalam ilusi laba.